Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Ismia Royhani Khairin dari SKI 5A IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Dalam video ini, saya mewawancarai salah satu tokoh atau pelaku sejarah nih. Beliau merupakan seorang veteran. Beliau juga akan menceritakan bagaimana pengalamannya di tahun 1964 saat terjadinya Ganyang Malaysia. Jadi langsung saja kita simak ceritanya ya. Di sini saya sudah bersama dengan salah satu pelaku sejarah dari Ganyang Malaysia ya Pak? Ya. Ya mungkin Bapak bisa perkenalkan diri dulu namanya sama asalnya. Nama saya Sumitro, umur saya sekarang 76 tahun, anak 6, cucu 13. Wah banyak banget. Ya. Alhamdulillah, ya kaya. Asal dari Cirebon, orang Cirebon asli? Asli Cirebon, Pegambiran. Saya gini, dalam rangka memenuhi perintah Panglima tertinggi Angkatan Perang waktu itu, Angkatan Bersenjata yang dijabat oleh Presiden RI Pak Soekarno pada bulan Maret kalau nggak salah tahun 64 mengumandangkan Dwi Kora. Dwi Kora itu dua komando rakyat. Isinya pertama Ganyang Malaysia, negara boneka buatan Inggris menurut beliau. Kedua, bantu rakyat Kalimantan Utara untuk memerdekakan Kalimantan Utara. Nah, kemudian sebagai pemuda waktu itu, umur saya hampir 18 tahun, mendaftarkan diri sebagai anggota sukarelawan. Nah, maka tergabung dalam Batalion Siliwangi 1. Jadi se-Jawa Barat itu tiap kota ngirimkan sukarelawan. Ya, ke Jawa Barat jumlahnya sampai 1 batalion ya. Kemudian dari Cirebon sendiri ada 54 orang. Nah, sekarang wallahu alam tinggal berapa tuh? Ya. Kemudian pertama dididik dasar kemiliteran di Dodik 3 Bogor, yang sekarang jadi staf batalion 315 yang lagi bertugas ke Papua, yang dikenal dengan pasukan setan 315. Nah, saya didik di Dodik 3. Selesai pendidikan di Dodik 3, kami dari batalion itu dipilih satu kompi untuk latihan para itu latihan terjunnya, latihan terjun selama 2 bulan di Pangkalan Angkatan Udara Margahayu selama 2 bulan. Kemudian setelah selesai itu satu kompi di latihan terjun di sana. Kemudian dari satu kompi itu dipilih lagi 30 orang. Alhamdulillah saya juga ikut kepilih untuk mengikuti latihan freeport. Freeport itu terjun bebas. Ya, terjun bebas. Saya mengalami terjun statis, kemudian terjun bebas. Setelah itu yang satu kompi ini ikut latihan raider di Pengalengan 1,5 bulan. Singkat mestinya sih ada 3 bulan, tapi waktu itu dipersingkat ya, 1,5 bulan di Pengalengan. Dan dilantiknya sebagai anggota raider itu di Pantai Eretan, Indramayu. Nah, kemudian setelah itu dikirim, istilahnya waktu itu perbatasan. Teman-teman yang lain di luar yang satu kompi dikirim ke Riau, ke Kepulauan Riau. Mereka ditempatkan ada di Pulau Tambu, ada di Pulau Lengkana, ada yang di Pulau Batam. Pulau Batam konon waktu itu masih hutan ya, tidak seperti sekarang. Sekarang sudah jadi kota, ada kota Nagoya, ada kota apa di sana ya. Dulu masih hutan. Di sana tuh ada, kalau terjadi perang, Singapura 5 menit habis. Karena ada peluru kendali segala macam di situ di Batam. Nah, cuma saya belum pernah ke sana. Itu cerita temannya pernah bertugas di sana. Saya yang satu kompi
dikirim ke perbatasan Kalimantan Utara. Persisnya dari Pontianak ke utara ke Singkawang, Singkawang ke utara lagi ke Naba, dari Naba ke utara lagi, persis kira-kira antara 100 sampai 200 meter, nggak ada 200 meter ya, perbatasan dengan Kalimantan Utara. Itu ya, 4 bulan diganti oleh pasukan tentara reguler, kalau nggak salah dari Kopassus dan dari Siliwangi, batalionnya saya lupa. Saya ditarik ke Riau, jaga ini, jaga lapangan terbang Kijang waktu itu. Nah, sampai akhirnya total selama bertugas di sana tuh 1,5 tahun, 18 bulan. Jadi mulai berangkat sampai kembali di 18 bulan, nggak terhitung latihan. Itu. Nah, akibat dari itu saya sekarang mendapatkan gelar kehormatan dari pemerintah, walaupun saya sekarang jadi anggota veteran bukan dari TNI reguler, dari sukarelawan, karena divisi veteran bahwa setiap warga negara Indonesia yang tergabung dalam pasukan bersenjata dalam menghadapi tentara musuh diberi gelar kehormatan veteran. Jadi walaupun saya pernah bertugas sebagai ya manggul senjata, tapi bukan dari TNI, dari umum itu. Terus akhirnya bisa balik ke Cirebon lagi tuh gimana tuh ceritanya? Nah, kemudian pulang Cirebon, nggak ke Eratan dulu. Jadi dari mulai Sumuradem sampai Losarang itu tempatkan masing-masing kompi. Nah, kompi saya di Losarang. Di sana ada 4 bulan barangkali. 4 bulan, terus ada tawaran dari Komando Operasi Tertinggi waktu itu namanya. Mau yang meneruskan ke TNI atau mau kembali ke masyarakat. Saya pengen ke Setapa, sekolah calon perwira, tapi itu harus masuk dulu ke satuan. Saya tanya pangkatnya apa, pangkatnya prajurit 2. Ya sudah, saya kembali ke masyarakat. Saya lanjut sekolah, melanjutkan sekolah. Akhirnya sampai saya bekerja di perusahaan swasta. Itu. Tapi berarti teman-teman Bapak tuh banyak yang lanjutin ke TNI juga? Banyak. Itu dimasukkan ke batalion 320. Semua dari sukarelawan. Jadi dari 1 batalion itu kurang lebih 60% ya masuk ke TNI. Nah, ya mereka sudah pada pensiun. Malah teman saya Uci Sanusi dari Bogor tuh pensiun tuh pangkatnya mayor. Tapi ada juga yang kopra, ada yang serma, ada yang serka. Nah, dia sih karena ikut Setapa, akhirnya terakhir dia pensiun mayor. Nah, kemudian ada yang ikut Setapa kan sekolah calon bintara, mungkin bisa pensiun, bisa jadi sersan. Nah, kayak si Anwar Sanusi nih, mungkin sudah Setapa ikut Setapa, akhirnya dia pensiun. Dia terakhir kapten, pensiun naik pangkat kan. Biasanya kalau pensiun kan naik pangkat. Mayor. Pensiunnya mayor. Dari sekian banyak tuh yang di Cirebon tinggal berapa? Yang kembali ke masyarakat tinggal berapa? Bisa dihitung dengan jari, dari 54. Ya umumnya rata-rata umumnya sudah di atas 70 semua. Sekarang sih ya, Di atas 73 malah. Berarti itu tuh dalam jangka waktu berapa lama tuh, dari awal banget sampai akhirnya kembali lagi ke masyarakat? 64 ya mulai masuk, 64 tuh mulai masuk ya, kembali itu akhir 66, 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun kurang. Bukan 66, Dim. 67. 3 tahun berarti ya Pak? Ya 3 tahunan.
Berarti kalimat yang bilang bahwa konfrontasi Indonesia-Malaysia tuh Ganyang Malaysia tuh benar ya? Terjadinya pada sekitar tahun 1962 sampai 1966. Enggak, Ganyang Malaysia itu 1964 sampai 68. Sampai akhirnya ada perundingan di Bangkok, ya, antara Malaysia dengan Indonesia. Indonesia waktu itu Menteri Luar Negerinya ada Malik. Nah, selesai waktu itu sudah zaman Orde Baru. Sudah pergantian kekuasaan ya. Iya, sudah zaman Orde Baru. Udah presidennya Pak Harto. Ya, saya sih nggak tahu ya apa itu karena politik atau gimana. Pokoknya waktu itu saya nuruti komando presiden selaku panglima tertinggi ya. Pada akhirnya konfrontasi itu selesai di meja perundingan di Bangkok. Waktu itu disebutnya perundingan Mapilindo, Malaysia, Filipina, dan Indonesia di Bangkok. Ya waktu itu sih sebagai pemuda sih senang banget ya. Bawa senjata, bawa apa gagah. Iya. Nah, Bawa egeg lah ya. Egeg. Kalau yang saya baca tuh kan Dwi Kora tuh sebenarnya tujuannya juga berisi tentang selain ketahanan revolusi Indonesia tuh menggagalkan pembentukan negara Malaysia. Oh iya. Jadi Malaya itu kemerdekaannya diberikan hadiah oleh Inggris. Makanya sampai sekarang kan Malaysia anggota Persemakmuran, Commonwealth kan. Nah, cerita-cerita itu banyak, dari mulai Trikora, pembebasan Irian Barat, ya. Nah, kalau banyak, kemudian Seroja Timur banyak. Nah, yang paling banyak kubur itu di Irian Barat dengan Seroja. Yang paling banyak di Irian, bahkan kalau di Irian terjun nih malam, ya, nyangkut di pohon, nggak bisa turun, pakai tali, nggak nyampe, ya di situ sampai tulang belulangnya. Jadi dibiarin aja gitu ya? Karena mati di atas, orang topi, parasitnya masih nyangka, tulang belulangnya udah di bawah. Nah, yang di Timur banyak juga yang gugur, yang pada akhirnya diadakan referendum ya. Karena keterbatasan waktu juga, jadi videonya saya cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Mungkin dari Bapak sendiri ada closing statement atau pesan yang ingin Bapak sampaikan untuk teman-teman yang nonton ini? Ya begini ya, untuk adik-adik yang sekarang sedang belajar, pertama tuh harus punya semangat belajar dulu. Apa tujuannya? Sebab orang hidup tanpa ilmu nabrak-nabrak. Orang hidup itu perlu punya ilmu. Cara mengambil ilmunya, entah itu kuliah atau pesantrennya, yang penting punya ilmu, apalagi kalau disertai ilmu Al-Quran. Ya, kita pedoman hidup kan Al-Quran dan Sunnah. Dan jangan lupa kita harus selalu bersyukur kepada Allah. Semua orang hidup itu karena Allah. Yang bisa kesini karena Allah. Tanpa pertolongan nggak mungkin bisa kesini. Itu yang perlu dicatat. Jadi kita harus selalu bersyukur dengan nikmat yang kita terima. Nah, manfaatkan waktu muda ini untuk belajar. Jadi orang hidup tanpa ilmu nabrak-nabrak. Ada arah ya. Tapi orang berilmu jangan suka sombong, sebab sombong itu hanya punya Allah. Yang sombong itu punya Allah, sebab ada ayatnya. Itu di surat Toha, kalau nggak salah ya surat Toha ayat 24. Innani anallaha la ilaha illa ana. Nah, ya kan sombong. Sesungguhnya akulah Tuhan, tidak ada Tuhan kecuali aku, kan sombong. Boleh. Allah sombong. Nah, kita orang hidup ini cuma melakukan ibadah, melaksanakan perintah Allah, titik.
Apa perintahnya? Ya amal ma'ruf, berbuat baik. Sebab orang itu tuh dua amal yang dilakukan tuh, amal soleh dan amal salah. Kita jangan suka melakukan amal salah. Itu saja pesan. Karena keterbatasan waktu, saya akhiri video ini, dan saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada narasumber, yaitu Bapak Mitro, atas kesediaannya untuk menceritakan pengalamannya. Pesan dan cerita yang Bapak Mitro sampaikan sangat berguna dan bermanfaat bagi saya sendiri khususnya, dan semoga demikian pula untuk kalian yang sudah menonton. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan dalam video ini. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.